Halo guruku sayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas guru siap-siap dimutasi. Pemerintah dan DPR susun skema distribusi guru yang merata untuk atasi ketimpangan kebutuhan guru di daerah 3T. Ini dari Melintas ID. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hardian Irvani, mendorong pemerintah untuk segera membuat skema pendistribusian guru yang merata. Pemerataan guru sangat dibutuhkan, khususnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Usulan ini disampaikan lalu Hardian Irvani usai kunjungan kerja reses Komisi 10 DPR RI di Maluku pada Sabtu 7 Desember 2024. Saat ini memang kebutuhan guru itu berbeda-beda ya. Ada daerah yang kelebihan guru, ada daerah yang kekurangan guru. Dan apalagi di daerah 3T itu ya, sangat membutuhkan banyak guru. Karena di daerahnya itu bisa dibilang terpelosok ya. Di sana banyak kekurangan guru ya. Sehingga DPR mengusulkan skema distribusi guru agar gurunya dapat merata ya. Lalu Hardian mengusulkan agar pemerintah membuat regulasi yang mengatur mutasi guru dari daerah yang sudah mengalami kelebihan tenaga mengajar ke wilayah yang masih kekurangan seperti Maluku dan wilayah 3T lainnya. Nah, di sini DPR masih menyusun regulasi ya bagi daerah yang kelebihan guru untuk dapat gurunya dimutasi ke daerah yang kekurangan guru ya, ke wilayah 3T. Seperti yang terjadi di daerah Maluku ya. Bila perlu, ada aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk meratakan guru ini. Ketika di provinsi lain kelebihan guru, maka dibuat aturan untuk mengirim guru-guru kita ke daerah-daerah 3T, termasuk Maluku, ucapnya. Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi guru di Indonesia. Sebenarnya ada banyak faktor ya yang menjadi hambatan untuk distribusi guru ya. Pertama, dari gurunya tersebut, apakah mau dia ditempatkan di daerah 3T. Yang kedua, dari anggaran daerah. Kita tahu yang menggaji guru biasanya itu daerah ya. Misalkan daerah perkotaan, gurunya kelebihan, tapi yang menggaji guru itu adalah daerah perkotaan tersebut. Sementara misalnya daerah tertinggal itu yang menggaji gurunya adalah daerah tersebut. Jadi agak susah ya untuk mengirim guru di daerah perkotaan ke daerah pedesaan seperti itu. Karena yang menggaji dia itu pemerintah daerah setempat ya. Kecuali mungkin nantinya gaji guru di daerah tertinggal itu akan diberikan dari pemerintah pusat. Mungkin bisa guru tersebut dikirim ke daerah 3T. Karena gajinya langsung dari pusatnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, 44,1% dari total 1,5 juta guru pada semester ganjil 2024-2025 berada di Pulau Jawa. Sementara itu, banyak wilayah lain, terutama di daerah 3T, masih kekurangan guru dalam jumlah signifikan. Ya, di sini dari data 2004-2025, kebanyakan gurunya masih berada di Pulau Jawa ya. Nah, sementara banyak di daerah lain itu, terutama daerah 3T, masih kekurangan guru. Nah, ini apakah nanti DPR dan pemerintah akan menyusun skema agar daerah yang kelebihan guru itu bisa mengirim gurunya ke daerah-daerah yang kekurangan guru? Nah, pasti di sini banyak pertentangan yang akan terjadi, baik dari gurunya maupun dari organisasi masyarakat ya. Nah, terutama dari gurunya, apakah gurunya itu mau nggak dia dikirim ke daerah-daerah 3T seperti itu ya? Pasti nantinya kalau misalnya dia terpaksa pindah ke daerah 3T, pasti dia akan meninggalkan keluarganya ya. Mungkin anaknya tidak ikut ke daerah itu, anak dan istrinya ditinggal di Jawa misalnya. Sementara dia pergi ke daerah 3T untuk mengajar ya. Itu akan menjadi pertimbangan juga bagi DPR ya.
Kami mendorong pemerintah agar pemerataan guru ini menjadi perhatian serius daerah 3T, termasuk Maluku. Sangat membutuhkan tambahan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan, ujar Lalu Hardian. Menurutnya, skema transfer guru ini juga harus dilengkapi dengan insentif yang menarik agar para guru bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Nah, di sini DPR mengusulkan agar guru yang mau ditempatkan di daerah 3T diberikan insentif yang menarik ya, agar guru-guru agar daerah-daerah yang kelebihan guru mau gurunya itu pindah ke daerah 3T dengan diberikan insentif yang menarik ya. Selain itu, pemerintah memastikan bahwa fasilitas dan kebutuhan dasar para guru yang ditugaskan di daerah 3T dapat terpenuhi dengan baik. Lalu Hardian berharap langkah ini dapat mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia dan membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh anak bangsa. Nah, di sini pemerintah juga harus memastikan bahwa fasilitas dan kebutuhan dasar guru yang ditugaskan di 3T itu dapat terpenuhi ya, agar guru itu semangat nanti mengajarnya di sana dan mau mengajar di daerah-daerah 3T. Nah, ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia ya. Ada daerah yang kualitasnya sangat maju dan ada daerah-daerah yang kualitasnya rendah atau di bawah ya. Nah, di sini dengan adanya mutasi guru diharapkan nanti kualitas pendidikan di Indonesia itu bisa merata. Menurutnya, regulasi yang mendukung skema transfer guru akan menjadi langkah strategis untuk memastikan pendidikan berkualitas sampai ke pelosok negeri. Langkah ini diharapkan dapat segera terrealisasi untuk menjawab tantangan pendidikan di wilayah-wilayah yang selama ini masih terpinggirkan. Dengan regulasi transfer guru ini diharapkannya pendidikan berkualitas dapat sampai ke pelosok negeri ya, agar pendidikan yang berkualitas dapat merata di seluruh Indonesia. Dan langkah ini diharapkan agar segera terrealisasi. Wilayah-wilayah yang selama ini masih terpinggirkan bisa mendapatkan peningkatan pendidikan yang berkualitas. Dikatakan, jika saat ini persebaran guru belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan hal tersebut, dirinya juga telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta para kepala daerah agar terjadinya pemerataan ASN guru khususnya pada daerah 3T. Saya minta PGRI lantang menyampaikan pemerataan guru. Mereka yang diangkat jadi ASN tidak boleh pindah dari tempat di mana dia diterima, ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denin, menjelaskan pada tahun 2022, pengadaan P3K guru diprioritaskan pada 3 kategori pelamar. Pelamar prioritas 1 yaitu tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2, guru non-ASN, lulusan pendidikan profesi guru PPG, dan guru swasta yang pada masing-masing kategori tersebut telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun 2021 tetapi belum mendapat formasi. Ya, di sini masih ada guru yang belum mendapatkan formasi ya. Nah, di sini kemungkinan apabila nanti diterapkan distribusi guru, kemungkinan DPR menyarankan agar guru-guru yang belum mendapatkan formasi bisa ditempatkan di daerah 3T. Tetapi ini masih dalam diskusi ya, masih dalam perencanaan. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.